Di pedalaman Sumatera Barat, di lembah yang sunyi, sebelum nama itu dikenal dunia, Lihat, api menyala bumi lebih terang dengan menyimpan batu bara ini. rahasia Kami dalam akan menggali lebih diamnya. banyak lagi di sini. Batu hitam Bersama itu kita gali lebih tampak banyak batu bara. biasa, Iya, banyak sekali di sini. dingin, Bagus. berat, kumpulkan. tak bernilai. Namun ketika disentuh, Bara yang menyala di tangan seorang pekerja menjadi catatan di tangan seorang ilmuwan. Di atas kertas kasar yang berbau tinta dan keringat tropis, penemuan itu berubah menjadi laporan. Angka, peta, perhitungan, ilmu pengetahuan tak pernah. Penemuan tidak pernah tinggal di tempat ia ditemukan. Ia mencari telinga yang berkuasa. Dari lembah yang sunyi, laporan itu menempuh perjalanan panjang, menyeberangi ombak yang tak bersahabat, menuju meja-meja kayu, tempat keputusan dibuat tanpa melihat tanah yang diputuskan. Surat itu di ruangan Cadangan besar, Tuan, berlantai tapi kayu terkurung itu, bukit. Sungai tidak cukup dalam. lembah yang jauh Tanpa pelabuhan besar ini tak dibicarakan berarti tanpa apa. suara anginnya. Angka-angka menggantikan kabut. Perhitungan menggantikan tanah. Ketika istilah emas, alam tidak pernah menyerah begitu saja. Terjal. Lembah Ombilin Terjal. dijaga bukit-bukit Kita curam, harus membelah gunung. sungai-sungai dangkal, dan laut yang tak ramah. Batu bara itu ada, tetapi ia terkurung. Jika lembah dijaga bukit, maka pesisir dijaga manusia. Orang Belanda akan membangun pelabuhan Di besar. antara arus harus dagang mengubah siapa dan yang kabar dari utara, berdiri seorang saudagar yang memahami bahwa kekuasaan tidak selalu berbentuk senjata. Ia lahir di Aceh, berdagang di Minangkabau, Kabar dan dari utara. berjalan di antara dua. Darah tidak selalu di batu Kekuasaan Belanda. bukan hanya soal Kesultanan tanah menunggu dan sikap pelabuhan. Ia juga tentang ingatan dan asal-usul. Angku Taluk lahir di Aceh, tanah yang tak pernah tunduk tanpa harga. Ketika kabar pembangunan sampai ke utara, ia bukan di atas meja kayu yang dipenuhi peta, Kami jarak tetap dan akan membangun. angka Kalau terlihat begitu Tuan tidak sederhana. datang untuk meminta. Namun Kami di balik membutuhkan setiap dukungan garis Angku. yang Jika ditarik, ada pengaruh, ada harga diri, ada kesetiaan. Angku Taluik datang membawa kekuatan terbesar seorang pemimpin. Bukanlah ketika Saya pergi ia untuk berdiri di memastikan hadapan kita tidak penguasa, disingkirkan. Labuan Bajo berarti tetapi berubah. ketika ia Itulah berdiri buah yang di dituai di hadapan tanah ini. orang-orangnya sendiri. Di balai adat, kata-kata tidak diukur oleh strategi, Saya pergi untuk memastikan melainkan kita tidak oleh disingkirkan. keputusan Labuan besar Bajo berarti jarang berubah. diambil di Itulah ruang buah yang ramai. dituai di tanah ini. Ia lahir Tanah dalam adat tidak sunyi. boleh dipindahkan. Saya akan membawanya Angku ke presiden. Taluik Ini adalah tidak memilih negosiasi. Ini antara akan mengubah masa segalanya. lalu dan masa depan. Ia memilih untuk berdiri di antaranya. Dengan menandatangani, ia tidak menyerahkan tanahnya. Keputusan adalah kata. Rel adalah kenyataan. Sekarang tak ada jalan Ketika kembali. baja Memang menyentuh tidak pernah tanah, ada. perdebatan berubah menjadi dampak. Setiap palu yang menghantam bukan hanya menanam besi, tetapi menanam arah baru. Kemajuan memiliki suara yang keras, tapi penderitaan sering berbisik. Di balik setiap rel yang ditanam, ada tangan yang gemetar, ada punggung yang membungkuk. Sejarah mencatat jalur kereta, jarang mencatat perubahan jarang berjalan mulus. Ia bergesekan dengan Kami minta manusia waktu yang istirahat. menjalaninya. Turunkan Di senjata. lembah yang dipenuhi Pekerjaan suara dihentikan 2 palu, hari. hari itu terdengar suara lain, suara penolakan. Gelombang protes tidak selalu besar. Kadang ia hanya di pusat kekuasaan. Jarak membuat Proyek penderitaan ini tidak boleh terlihat melambat kecil. karena sentimen lokal. Bagi Batavia tidak Batavia, menyukai penundaan. Ombilin Penundaan 2 hari adalah mencegah angka bentrokan. dalam laporan, bukan wajah, bukan napas. Ketika proyek melambat, yang dipertaruhkan kompromi adalah jembatan rapuh. Ia hanya bertahan selama kedua sisi ingin Batavia menyeberang. menganggap proyek ini terlalu banyak kompromi. Ketika Disiplin Batavia tanpa kepercayaan menuntut akan melahirkan kendali penuh, ketakutan. Ketakutan ruang lebih mudah negosiasi dikendalikan. menyempit. Angku Taluk berdiri di antara dua kekuatan. setiap keputusan memiliki Saya datang bukan bayangan, untuk membela diri. dan Kepercayaan itu bayangan seperti tanah. selalu datang Saya tidak akan setelah meninggalkan kalian. cahaya. Di lembah Ombilin, kehilangan tidak hanya dirasakan oleh satu keluarga, tetapi oleh sebuah kepercayaan. Angku Talui
pernah berdiri di tengah dua dunia. Pelabuhan Ini adalah itu tonggak kemajuan. akhirnya berdiri. Mereka besar sekali. Batu disusun, baja dipasang, mesin bergerak. Apa yang dulu hanya garis di atas peta, kini menjadi jalur nyata antara lembah dan laut. Sejarah akan mencatatnya sebagai kemajuan, sebagai awal industrialisasi, sebagai kemenangan perencanaan. Waktu tidak berpihak. Ia tidak membela, tidak menyalahkan. Ia hanya menyimpan. Rel yang ditanam di tanah Om Bilin membawa lebih dari batu bara. Ia membawa perubahan, kota-kota baru, generasi baru, dan pertanyaan-pertanyaan lama. Pelabuhan berdiri. Sebelum rel ditanam, lembah ini telah ada. Sebelum kapal berlabuh, angin telah berhembus di antara bukit-bukitnya. Manusia datang dengan rencana, dengan peta, dengan ambisi. Mereka menggali, mereka membangun, mereka memilih. Waktu berjalan,